Kalau sombong berusaha ya, berusaha masuk neraka, kalau nggak usah belajar aja. Itu makanya Syekh yang fokusnya di rumah saya. Jadi minggu depan pakai fokusnya. Jadi syariah itu yang pertama khitab. Khitab itu artinya seruan, dari kata khotoba yaktubu, khutbah. Khutbah itu dari khotoba yaktubu khutbah. Khitaban, khitab itu seruan. Jadi khutbah itu artinya menyeru. Khutbah itu artinya menyeru. Khotoba yaktubu menyeru, khutbah itu artinya seruan. Khitab itu seruan, sama sumbernya mana sama. Khutbah itu seingat saya itu jamak dari khitab. Khitab itu satu, khutbah itu banyak. Khitab syari', seruan pembuat syariat. Seruan itu ada dua macam. Ya, seruan itu ada dua macam. Ada seruan untuk melakukan, namanya apa? Perintah. Seruan untuk meninggalkan, namanya larangan. Di antara itu dua itu namanya pilihan. Nah, untuk memahami seruan untuk melakukan itu, kalau dalam Islam nanti ada seruan yang bersifat pasti, ada seruan yang tidak pasti. Cara memahaminya gampang, bukan gampang sih, sulit. Cuman bayangan kita gampangnya begini. Kalau seruan itu disertai dengan ancaman atau pujian yang luar biasa, maka jatuhnya seruannya bersifat pasti. Seperti kita nyuruh anak kita. Kalau sering saya contohkan dulu, kalau kita nyuruh anak, nak tolong tutup pintu. Kalau tidak ada di belakang penjelasan apapun, kemudian anak kita tidak melakukan itu, kita biarkan saja. Artinya kita cuman nanti debunya masuk, tapi nggak ada seruan yang lebih kencang lagi, itu berarti maknanya hanya anjuran. Tetapi kalau nak tutup pintunya, kalau nggak potong kepalanya, nah, itu berarti pasti harus ditutup. Kalau ditutup, potong kepalanya. Maka maknanya berarti harus dilakukan. Nah, ketika maknanya harus dilakukan, yang pasti seruannya bersifat pasti, ini artinya wajib. Kalau seruannya tidak bersifat pasti, berarti maknanya sun. Nah, nanti bahasa gampangnya ini kalau di usul fikih namanya indikasi. Ada tanda-tanda di sana apakah wajib atau sunnah. Nanti bisa dengan tanda-tanda itu disebutkan. Kalau puasa itu wajib, tandanya apa? Puasa itu kenapa hukumnya wajib? Tandanya apa? Apa ancamannya? Tandanya itu ada kata kutiba, disebutkan, diwajibkan, gitu langsung. Jadi ada tandanya di situ. Ada yang langsung bersebut, ada yang di belakangnya, ada tanda di belakangnya. Kayak sholat, aqimus sholat, itu gak ada. Kutiba alaikumus sholat, gak ada. Cuma aqimus sholat, wa atuz zakat, tegakkan sholat, bayarlah zakat. Hukumnya apa? Kalau cuma begitu saja, hukumnya belum jelas. Harus ada di belakangnya. Ada tanda-tanda yang menyebutkan apa? Ternyata ketika tidak sholat, dalam hadis umpamanya tanda-tanya di hadis, orang sholat itu sesuatu yang pertama kali dihisab. Kalau baik sholatnya, maka amalnya semuanya baik. Kalau jelek sholatnya, maka amalnya semuanya jelek. Sholat sudah melakukan, amalnya aja masih, kalau sholatnya nggak baik, jelek semua. Nah, artinya apa? Sholat itu bermakna wajib. Ada ayat banyak wailul lil musallin. Artinya apa? Penafsir masjid itu wailul lil musallin. Kalau pakai Google ya. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat ini celaka, apalagi yang enggak. Nah, tanda-tandanya begitu bisa juga. Contoh yang sunnah, tanda-tandanya, perintahnya kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahid.
Fankihu, nikahilah oleh kalian semua. Minan nisa'i, dari perempuan itu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba'a 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tidak bisa adil, fawahidah, maka 1 saja. Ini kalau perintahnya wajib, hukum nikah itu apa hukumnya? Hah? Nikah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ini juga ayat ini untuk yang sudah menikah ini sebenarnya. Kalau belum nikah juga ayat ini. Fankihu, nikahlah 2, nggak ada 1. Nggak disebutkan fankihu minan nisa'i, langsung sebutkan masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4, wa in khiftum, kalau penakut, kalau takut 1 saja. Wa in khiftum ada takut. Kan kalau takut nggak adil 1 saja. Berarti yang 1 itu takut. Ini ayatnya maknanya pada sama-sama perintah, maknanya hanya sunnah saja. Kenapa? Karena Rasul memang dalam hadis yang lain menyebutkan begini, ya ma'syar sabar, wahai para sabar, ma'syar sabar, para pemuda, man istata'u aminkum al-ba'ah, barang siapa di antara kalian siapa yang ba'ah itu mampu melakukan hubungan seksual, ya ma'syar sabar, man istata'u aminkum al-ba'ah, kalau dia tajawwaj, maka hendaklah dia beristri, menikah. Jadi perintahnya kalau dia tajawwaj. Saya lama nggak baca di sini. Ya ma'syar sabar, man istata'u aminkum al-ba'ah, falyatazawwaj. Kalau saya para pemuda, kalau diantara kalian mampu melakukan ba'at itu artinya melakukan hubungan, falyatazawwaj, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu bisa menundukkan pandangan. Jadi kalau udah nikah kok pandangannya nggak tunduk juga, tambah lagi. Nggak tunduk juga, tambah lagi. Nggak tunduk juga, tambah lagi. Iya, harus begitu. Oke, maksudnya. Kalau nggak mampu, fal yasum. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, fal yasum. Kalau nggak mampu menikah, fal yasum, berpuasa. Fa innahu wijarun, karena sesungguhnya itu adalah tameng bagimu. Jadi gitu. Kalau nikah, kok nggak tunduk pandangannya, nikah lagi. Nggak mampu nikah, puasa. Ini repot kan, udah nggak tunduk pandangannya, nggak mau puasa, liar terus jadinya. Liar terus sebenarnya. Jadi menikah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Rasul memberikan batasan, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau belum mampu, boleh puasa. Jadi untuk menunjukkan pandangan. Jadi boleh tidak menikah, dan faktanya ada sahabat juga tidak menikah, dan itu tidak masalah. Tapi kalau mengharamkan nikah, tidak boleh. Sekarang kan ada istilahnya tak mau menikah, kayak trio kwek itu siapa namanya? Bintang trio kwek yang nggak mau menikah itu Leoni itu nggak mau nikah kan? Kalau ragil kan nggak mau nikah sama perempuan. Kalau ragil ya, ragil nggak? Hah? Iya, yang masuk di ininya post cashnya dari Buset kemarin. Seruan, kalau nanti ada indikasi di belakangnya ada tanda-tanda yang memaksa, maka jatuhnya wajib. Atau ada pujian yang wajib. Kalau tidak ada tanda-tanda yang memaksa, maka hukumnya sunnah saja. Contoh yang lain terkait dengan yang hukumnya wajib, yang satu kalimat lah. Terkait dengan mendengar suatu pendapat. Apa ya yang saya?
Jadi itu perintahnya. Kalau alladzina yastami'una al-qaula, orang-orang yang mendengar suatu pendapat, fayattabi ahsanahu, maka hendaklah dia mengikuti pendapat yang terbaik. Ulaika hum ulul albab, mereka lah orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita mendengar suatu pendapat, hukumnya itu kita harus mengikuti yang terbaik dari pendapat yang ada. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena di situ Allah di belakangnya menyebutkan orang-orang yang berakal sajalah yang mengikuti pendapat terbaik. Berarti kalau kita mendengar